Dua sifat paling jelek dari bangsa Indonesia konon ada dua, yaitu latah dan amuk. Amuk sendiri saking uniknya telah dimasukkan sebagai kosakata serapan dari bahasa Inggris amok. Sedemikian mudahnya masyarakat kita melakukan amok. Terbukti paling gampang, terlihat dan terjadi setiap pergantian kekuasaan, selalu saja diikuti anarki massa. Masyarakat melakukan amok bukan saja terhadap pemerintahan sebelumnya, tapi lebih menunjukkan ketidakberdayaan terhadap keadaan dan inferioritas akan situasi yang selalu memposisikan mereka sebagai golongan yang selalu salah dan kalah. Nah, disitulah barangkali simpul terpenting amok. Sedangkan budaya latah sendiri sebenarnya bisa dianggap sebagai awal, sedang, dan akhir dari situasi amok. Yang terkadang latah malah terpeleset sebagai wujud dari solidaritas atau malah bentuk konkret toleransi. Padahal bila dipahami dalam diksi lokal tak lebih sebagai latah, mung melu-melu, hanya ikut-ikutan. Kalau kamu misalnya ada teman yang jengkelin, misalnya namanya Zaid. Zaid itu manusia, makhluk. Kalau kamu ikut jengkel berarti Anda terdikte, terprovokasi oleh orang yang bernama Zaid yang statusnya hanya makhluk. Sementara Allah ngajari kita, wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama orang, berbuat buruk sama kamu. Berarti kalau kamu tetap baik, hubungan kamu dengan Allah. Kalau buruk berarti kamu didikte oleh Zaid. Bayangkan kalau Zaid ini orang yang nggak tamat SD, Anda seorang profesor, berarti anak SD bisa memprovokasi profesor. Itu yang bodoh yang mana coba? Demikian pula dalam kasus paling menyita perhatian sekaligus paling bikin muak pada sekitar sebulan terakhir. Kasus yang secara ngawur dianggap sebagai kasus Sambo. Orang menyebutnya sedemikian enteng tanpa pernah mau berpikir bahwa hal seperti itu bukan saja sebuah logical fallacy. Jika tidak dikelola secara bijak akan merugikan banyak pihak. Penyebutan yang sangat ngawur dan sembrono yang secara langsung berpotensi menjurus pada konteks sara yang semestinya tak perlu. Ada perbandingan korelatif tapi sangat tidak linear yang secara latah dilakukan oleh media massa kita. Dan itu fatal, khususnya antara pelaku dan korban. Pelaku utama dituliskan sebagai Sambo, padahal nama lengkapnya adalah Ferdi Sambo. Sedangkan korban selalu hanya dituliskan Joshua, padahal nama lengkapnya Joshua Huta Barat. Tentu saja pada nama lengkap tersebut terdapat nama marga. Dalam konteks pelaku justru jadi penekanan. Sebaliknya dalam posisi korban malah dikaburkan. Bisa dibayangkan, bila sama-sama dilafalkan dalam konteks linear yaitu Sambo dan Huta Barat. Siapa saja saudara kita dari etnis Batak yang memiliki nama marga Huta Barat akan berteriak sangat kencang, protes, tidak terima. Sambo adalah nama marga yang sangat terhormat dari etnis Toraja yang menjadi salah satu suku yang sangat populer dengan tradisinya yang sangat unik dan khas. Dalam tradisi Toraja, mereka sangat peduli pada teks dan konteks setiap kosakata yang mereka pilih untuk penyebutan diri mereka. Kata Toraja sendiri, mereka dengan sangat bangga mengatakannya berasal dari kata to yang artinya tau atau orang dan raya dari kata maraya yang berarti besar. Artinya adalah orang-orang besar, terhormat, bangsawan. Sedemikian bangganya mereka hingga menyebut tanah air dengan Tondok Lilina Lapongan Bulan Tanah Matahari Alo, yang artinya negeri yang bulat seperti bulan dan matahari. Etnis Toraja tinggal di daerah pedalaman, lebih khusus lagi di daerah pegunungan. Persamaan keduanya, mereka umumnya adalah perantau yang gigih dan tekun.
Diaspora etnis ini sebagai perantau sangat kental, tidak hanya Indonesia Timur, tapi nyaris di setiap sudut wilayah Indonesia. Mereka sudah jamak merantau hingga jauh sampai semenanjung Malaya secara berkelompok. Secara individu, tak sulit menemukan orang Toraja nyaris di setiap pelosok penjuru dunia. Untuk apa? Secara sederhana bisa dipahami justru karena ikatan psikologis dan ekonomis terhadap tanah kelahirannya sedemikian kuat merekat. Mereka menyebut betapa semua jerih payah mereka akan tercermin dari bagaimana mereka membangun tongkonan atau rumah yang megah, yang di depannya akan teraktualisasi seberapa banyak tanduk kerbau yang tersemat. Kerbau dan upacara tradisi adalah dua keping mata uang. Alasan utama yang membuat orang Toraja sedemikian gigih bekerja. Mereka selalu dengan bangga berkata, jadi orang Toraja itu mahal. Setiap upacara selalu butuh biaya besar, butuh banyak kerbau. Padahal setiap keluarga pasti akan berupaya memilih kerbau dengan karakter khusus sebagai simbol harga diri keluarga. Dan yang istimewa itu bukan saja mahal, tapi sangat-sangat mahal. Jenis kerbau yang disebut Tedo Bonga dianggap sebagai raja di tanah Toraja. Hingga kerbau setengah albino ini dengan ragam corak khusus dan kemulusan kulit terbaik bisa berharga 1 miliar rupiah seekornya. Hal tersebut tidak terkecuali berlaku pada keluarga besar marga Sambo. Jejak marga ini dapat ditemukan pada sebuah lumbung tongkonan di Taniasa, Kandeapi, Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Lumbung tongkonan itu berada di tempat itu berbeda karena memiliki 10 banga atau tiang. Lumbung tongkonan biasa hanya memiliki 6-8 banga. Lumbung itu juga memiliki 3 longa atau atap melengkung, padahal lumbung tongkonan biasa memiliki 2 longa saja. Lumbung tongkonan itu dibangun oleh Mayor Jenderal Polisi Peter Sambo, seorang polisi yang memiliki reputasi sebagai polisi jujur dan juga aktif dalam gerakan kepramukaan Indonesia. Dan Peter juga membantu revitalisasi dan juga penataan tongkonan di tanah Toraja. Peter Sambo dikenal sebagai perwira intelijen yang tahu berbagai hal strategis yang meliputi bidang ekonomi, keuangan, politik, pemerintahan, hukum, hingga perbankan. Dan ia disebut ahli dalam berbahasa asing, salah duanya adalah Inggris dan Rusia. Ia nyaris menjadi Kapolri saat LB Murdani menjabat Menhan Pangap. Namun hal tersebut batal lantaran presiden pada masa itu yakni Soeharto memilih Jenderal Muhammad Sanusi. Dan kemudian hari, keponakan Peter Ferdi mengikuti jejak sang paman menjadi polisi pula. Bahkan si ponakan ini berhasil meroket karirnya di usia yang baru 49 tahun, tapi sudah sama dengan pangkat pamannya saat pensiun. Si Ferdi inilah yang digadang-gadang akan bisa menuntaskan sukses yang tertunda untuk menjadikannya Kapolri. Sial beribu sial, pada diri Ferdi inilah nama marga yang semula seolah tongkat estafet sukses tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang menimpa seluruh anggota marga. Karir cemerlang Peter seolah dinisbikan oleh si Ferdi. Akibat kesembronoan dan kecerobohannya, nama besar Sambo berubah dari hero menjadi zero. Bagian lain yang tak pernah tercover dari kasus Ferdi Sambo adalah dukungan yang ia peroleh dari sesama sejawatnya saat belajar di SMA Negeri 1 Makassar. Bagaimana mereka melakukan pembelaan secara langsung, secara lantang, tapi getir. Harus menerima kenyataan bahwa si Pepi, begitu mereka memanggilnya, telah dicaci dan dikutuk sedemikian rupa sekian lama oleh jutaan orang setiap hari.
Bagi kawan yang mengenalnya dulu, Pepi dalam ingatan mereka tetaplah figur yang baik, pandai, penyayang, ramah, senang menolong kawan. Seorang yang gigih dan pantang menyerah, sebagaimana umumnya orang Toraja. Presiden ini adalah bagian apa yang disebut trial by press, kewenangan yang dimiliki oleh pers melewati batas. Pers melakukan framing yang pada akhirnya juga sangat sembrono mengentekskan ini sebagai kasus Sambo. Mereka tak mau tahu dan sedikit paham Sambo yang mana. Ferdy Sambo memang bersalah. Tak ada pertanyaan tentang itu. Bahkan dirinya pun mengakuinya. Tapi menyebut ini sebagai kasus Sambo hanya menguatkan watak latah dan amok bangsa ini. Tak akan pernah ada yang berubah setelah kasus ini berlalu dan bahkan dilupakan. Satu-satunya yang tetap ada adalah watak dasar bangsa ini. Ya, ingat, satu-satunya yang tetap ada adalah watak dasar bangsa ini. Tak pernah mau peduli secara teliti dan berimbang. Oleh sebab itu apapun yang terjadi di sini, media itu harus benar-benar mengawasi. Dan kemudian jangan menjadi masalah. Media itu harus menjadi solusi, bukan menjadi bagian dari masalah.